Saya di kandang itu, di peternak, kakinya itu lecet-lecet di sini. Terus sampai di selah-selah kuku sampai di sini. Pemirsa, kali ini saya ingin menunjukkan beberapa hal yang penting buat pemirsa sebagai antisipasi dan kesehatan buat kambing-kambing pemirsa dimanapun berada. Sebelum saya ngomong tentang penyakit, ini pertama, ini kambing jenis Rambon kalau di sini ngomong. Rambon. Rambon ini lebih cenderung, ini karena sudah silang ini pemirsa. Ini Jawa Randu disilang dengan kambing kacang. Jadi ini pejantannya jelas Jawa Randu, terus kemudian indukannya kambing kacang. Ini dari kepala masih sama dengan kambing kacang. Tapi kalau telinga ini sudah masuk Jawa Randu, badan semi antara Jawa Randu dan kacang sudah masuk karena ini sudah tinggi, badannya sudah tinggi. Tapi kalau masih kaki, ya kaki masih sama lah, tapi masih terlihat bahwa ini kambing kacang. Di sini ini ngomong kambing Rambon. Karena, nah terus kemudian berkaitan dengan penyakit ini pemirsa, kemarin ada yang menanyakan ada caplak atau kutilan. Baik di padan, tapi kalau yang ini yang pertama saya ingin tunjukkan, ini di telinga ini banyak sekali semacam benjolan-benjolan. Yang ini benjolannya ini kan pemirsa harus jeli dan harus tahu nih, harus tahu ini ada penyakit di telinga dan di mulut ini kan. Yang pertama ini di telinga sangat banyak sekali benjolan-benjolan kayak kutilan, caplak itu. Nah ini obatnya, ini sebenarnya penyakitnya penyakit gudik. Ini namanya tetap penyakit gudik. Ini disuntik dengan obat gudik, udah selesai, ini sebenarnya bisa sembuh. Kalau toh ini sulit, berkaitan kadang ada yang besar-besar, bukan hanya kecil-kecil benjolan banyak ini seperti ini. Ada yang besar seperti ini, besar sebiji setengah kelereng lah, setengah kelereng. Entah itu di leher, entah itu di kepala, entah itu di badan, entah itu di telinga. Tapi rata-rata penyakit caplak ini seringnya di leher dan di telinga. Pokoknya mulai dari leher sini sampai atas ini biasanya seringnya gitu. Kalau di badan jarang lah. Ini seringnya kayak gitu. Kalau yang di mulut ini korengan ini sebabnya juga nanti kita ulas. Yang pertama untuk ini di telinga, untuk yang paling sederhana dan bisa sembuh ini karena benjolannya cukup sebiji kapas, biji kapas itu kapuk gitu. Kalau di sini ngomong apa ya, kelenteng apa ya, kelenteng itu satu besar gotri lah, sebesar gotri. Ini disuntik dengan obat gudik, entah itu Warmectin, entah itu sejenisnya apa namanya? Mektisan Pak. Mektisan. Nah, ini Mektisan. Kalau dosis berapa biasanya ini? Dosisnya biasanya yang sering digunakan itu 1 mili berbanding 25 kilo. 1 mili berbanding 25 kilo ya? Iya, Pak. Nah, terus ini berkaitan dengan korengan di sini nih di mulut. Ini di mulut ini pemirsa kalau bisa lihat diperlihatkan ini nih. Ini di mulut sangat parah ini sebenarnya. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah ini bisa disebabkan faktor makanan sebenarnya ini. Entah itu rumput, entah itu konsentrat, entah itu silase, entah itu pakanan-pakanan yang instan lah, entah itu ampas singkong, entah itu ampas tahu, entah fermentasi dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan bakteri. Ini pasti bakteri, jamur. Ini pasti jamur yang dibiarkan oleh pemiliknya. Kalau ini disuntik dengan obat gudik sama. Kalau ini parah, kalau parah gimana ini? Kalau parah biasanya ada cara penanganan, tapi itu jarang dipakai. Saya pernah memakai sekali, yaitu dari penyakitnya sendiri. Kita kerik penyakitnya, dikerok ya. dikerok, Terus disuntikkan ya di sini ya. Kita hancurkan, kita lembutkan, kita campurkan obat semacam penisilin, lalu kita suntikan ke hewannya. Oh, biodin ya? Pakai multibio Pak. Multibio ya? Pakai multibio. Ini disuntikannya di kulit ya? Di daging. Di daging. Ya.
Enggak di kulit. Enggak, karena obatnya kan tuh obat antibiotik. Penisilin. Khusus untuk di dalam daging. Khusus di dalam daging ya. Nah, ini pemirsa. Ini saya ditemani oleh sahabat saya yang memang selalu paham tentang obat-obatan kambing. Nah, dulu juga dia pernah disekolahkan di peternakan dan ini menjadi referensi kita semuanya bahwasanya terkadang ada yang dicaplak di sini. Ada yang besar kayak gini. Caranya tetap sama, ini dikerok gitu kan. Caplak itu besar dikerok. Terus artinya biar tipis gitu ya. Tipis dulu ya, Pak. Biar tipis terus kemudian disuntik dengan penisilin. Nanti kalau 1 minggu kemudian bisa disuntik dengan yang lain kayak obat kutu ini kan, ini juga kutuan atau yang lain juga mungkin punya teman-teman juga yang peternak dimanapun berada sama. Nanti bisa disuntik dengan penisilin, terus kemudian ini diperbaiki dengan suntik kutu gitu kan. Kalau masalah kesehatan ini belum terpengaruh berkaitan dengan apa namanya gemuk lah ya. Kalau ngomong secara kesehatan ini sehat, dari bulunya ini masih mengkilat, udah bagus, sudah nganu. Ini tidak pengaruh lah. Biasanya kan penyakit kayak gini juga bisa yang menyebabkan kambing ini kurus ya. Bisa menyebabkan kurus. Kalau ini enggak kurus. Ini sekali lagi ini kambing Rambon. Kalau di sini mengatakan kambing Rambon, kambing silang antara kambing kacang dan kambing Jawa Randu. Secara fisik masih 50% 50%. Artinya kalau di bur itu, bahasa bur itu masih ngomong F1 atau cross bur lah gitu kan. Kalau ini cross kacang dengan Jawa Randu. Ini secara kepalanya masih sama dengan kacang, telinganya udah tidak kacang, badan udah semi, sebagian masih kelihatan kacang, masih kalau tinggi sudah mulai ikut Jawa Randu. Kalau dari sisi bulu ini masih masuk ke kambing kacang. Karena memang secara faktor nyatanya ini memang bulu masih masuk ke kambing kacang. Biasanya kalau kambing Jawa Randu cenderung bulunya agak tipis. Ini masih bulu tebal, agak kelihatan sekali lah. Mungkin kalau di video pemirsa akan susah sih ya. Akan susah membedakan kalau apalagi tidak sering beradaptasi atau melihat kambing kacang setiap hari. Kalau sudah melihat kambing kacang setiap hari sebenarnya bulu pun bisa sangat terlihat gitu, sangat bisa membedakan antara Jawa Randu dengan kambing kacang. Kalau kambing kayak gini bukan hanya warna hitam sebenarnya, ya ada coklat, ada yang warnanya sudah ngikutin Jawa Randu, yang umum itu kan putih, semu-semu coklat itu kan. Umum itu putih semu-semu coklat. Tapi rata-rata secara garis besar memang lebih banyak didominasi kalau yang silang antara Jawa Randu dan kacang itu lebih dominasi banyak yang hitam. Kalau di sini lebih banyak yang hitam. Itu faktor genetik atau faktor pigmen warna, kekuatan indukannya untuk ngomong tentang warna. Ini masih kuat di kambing kacang. Nah, kalau kambing ini secara daya tahan tubuh sudah ngikutin kambing kacang. Dia cenderung kuat, seperti halnya ini. Kena gudik kayak gini, kena caplak kayak gini, dia masih bertahan. Artinya dia masih kuat secara fisik. Tidak menyebabkan kurus, tidak menyebabkan metabolisme tubuhnya menurun, tidak. Dia tetap aja. Kalau makannya, dia tetap kuat. Terus kalau ngomong tentang bulatan perut, ini sudah ikut kambing kacang, sudah ikut kambing Jawa Randu. Karena kalau kambing kacang, kambing segini pasti perutnya sudah besar, karena ini sudah beranak sampai 2 kali. Ini beranak sampai 2 kali ini. Terus mulai ini diputing. Kalau diputing ini tidak sempurna, pemirsa. Putingnya itu tidak, cuman ada puting aja tapi kantong susunya tidak ada. Ini kemarin ada bermasalah berkaitan dengan keturunan ini, tetapi
anaknya kemarin bagus-bagus gitu kan, walaupun di puting itu tidak mengeluarkan hal sempurna, seperti kantong yang cukup besar, ini kantongnya sedang, terus kemudian putingnya kecil. Ini anaknya cuman paling banyak 1-2 ini, tapi kemarin menurut cerita ini cuman anaknya 1, karena ya saya nggak tahu faktor-faktor ini. Kalau ini mau anak 1, anak 2, anak 3, saya nggak tahu faktornya, sebabnya. Tapi kalau lihat ciri-ciri dari secara fisik, memang kalau anaknya lebih dari 2 kayaknya susah ini, sangat susah. Lihat puting, lihat potensi, ini sangat susah. Tetapi ya kalau persoalan anak 1, 2, 3 itu ya, ini kan bukan takdir kita yang bisa menyeting. Sekali lagi kita hanya berupaya melihat ciri-ciri anak kambing indukan yang bisa beranak 2, beranak 1, beranak 3 gitu kan. Karena memang memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Entah itu secara fisik, entah itu secara naluri kita melihat. Kadang yang ada yang menandakan, terkadang yang bisa beranak 3 itu di leher. Ada kan. Walaupun itu kemungkinannya ya kembali lagi, kemungkinannya itu hanya cocokologi, tebak-tebakan gitu kan. Yang mengatakan sering itu di sini, di masalah gendel apa ya, ini di leher ini. Kalau di sapi kan ada seperti ini. Nah, kambing itu biasanya di sininya agak tebal, agak panjang. Kata yang sering melihat, yang sering punya, ini di sini agak beda. Ini agak lebar, lehernya ini, kulitannya ini agak lebar, agak besar gitu. Terus kemudian cuman tandanya cuman ini aja sebenarnya di leher. Secara umum kalau yang pernah memiliki kambing anak lebih dari 2, tapi secara keberuntungan ini bukan faktor kita harus tahu, bukan faktor kita harus gitu dapatkan anak 3, karena ini kan sudah kuasa ilahi lah, takdir kita memelihara, mau 1, mau 2, mau 3, bahasa kita ya rezeki gitu kan. Kembali lagi ini review berkaitan dengan benjolan-benjolan di telinga yang banyak, ini pasti berakibat ini disebabkan oleh gudik. Nanti disuntik aja ini sudah sembuh. Ini juga sama, ini kan, ini bisa disuntik, ini bisa sembuh. Terus caplakan di sini juga bisa sembuh. Terus kemarin ada saya di kandang itu, di peternak, kakinya itu lecet-lecet di sini. Kakinya lecet-lecet, terus sampai di selah-selah kuku, sampai di sini. Ini lecet-lecet itu faktor positif, itu faktor kesehatan kandang yang tidak terjaga. Terus kemudian digigit nyamuk, digigit lalat, terus ada kutunya, terus korengan. Ini berarti itu penyakitnya ada di dalam kulit, bukan di luar kulit. Nah, itu bisa sembuh juga dengan Mas? Ivermectin bisa, Pak? Bisa ya? Bisa, itu penyakit kutu sama, nanti bisa sembuh. Tapi kalau itu biasanya bisa menyebabkan kambing itu kurus, karena dia sibuk dengan luka-luka yang ada di kaki gitu kan. Itu berarti berkaitan dengan kesehatan kandang. Terus biasanya kalau yang seperti itu mohon dicermati lingkungannya, berarti banyak kebunnya, nyamuknya cukup banyak. Terus kemudian lalatnya juga itu. Jadi kalau mau disterilkan agar supaya mengurangi nyamuk ya disemprot dengan, kalau di sini dengan pastak ya. Biasanya pastak itu sebenarnya obat hama yang ada di sawah untuk khusus sel darah putih, sehingga kalau disemprotkan kena badan, kena mulut, kena makanan, kena ini, semuanya tidak menyebabkan kambing itu keracunan, karena itu khusus untuk sel darah putih. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi referensi peternak dimanapun berada, sehingga peternak bisa memiliki kambing yang sehat-sehat dan bagus-bagus sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih, semangat untuk peternak dimanapun berada.